Rumah utama. Ma, Faris mendekati ibunya yang sedang merangkai bunga. Iya sayang. Ma, Faris mau tanya sama mama. Ini sebenarnya masalah teman Faris sih Ma, tapi Faris mau bantu dia cari solusi. Masalah apa sayang? Teman kamu yang mana? Teman Faris yang ada di negara J Ma. Kemarin dia menelpon Faris menanyakan hal ini. Menanyakan apa sayang? Begini Ma, dia akhir-akhir ini ketemu dengan pacarnya yang dulu yang dia tinggalkan tanpa alasan. Tapi sekarang keadaannya rumit Ma. Rumit gimana sayang? Sekarang pacarnya itu sudah jadi kakak ipar dia Ma. Jadi dia bingung, dia gak tahu apa yang harus dia lakukan. Susah juga sayang. Jadi menurut mama gimana? Kalau menurut mama sih lepasin aja pacarnya itu. Toh dia sudah bahagia sama suaminya. Apalagi suaminya kakaknya. Merelakan kebahagiaan untuk dua orang yang disayangi itu adalah hal yang baik sayang. Tapi alasan kakaknya menikahinya itu karena ingin balas dendam untuk pacarnya yang sekarang lagi koma Ma. Katanya karena tabrak lari pacarnya temanku itu. Aduh, kok keadaannya ribet banget sih sayang. Ya begitulah keadaannya Ma. Kalau menurut mama sih teman kamu itu lebih baik nanya sama kakaknya, dia serius gak sama istrinya. Kalau serius teman kamu itu harus coba ikhlasin pacarnya. Toh pacarnya itu udah jadi istri sah kakaknya. Lebih baik temanmu berdoa yang terbaik untuk pacar dan kakaknya itu agar diberkati dan selalu bahagia. Faris mengangguk dan mencoba memikirkan perkataan mamanya itu sambil meminum minuman kaleng yang dia bawa. Untung cerita temanmu ya sayang. Kalau ini cerita kamu, mama gak tahu harus berpihak ke kamu apa kakakmu. Faris yang mendengar ucapan mamanya langsung tersedak. Kamu gak apa-apa sayang, menepuk pelan bahu anaknya. Ini memang cerita Faris Ma, ucap Faris dalam hati. Faris menelpon Miko untuk mengizinkan dia dan Sina bertemu. Dan Miko menyetujuinya dengan syarat mereka harus bertemu di mall yang Miko kelola. Tentu saja Faris mengiyakan syarat yang diberikan kakaknya itu, asal dia bisa bertemu dengan Sina. Di mall. Apa tidak apa aku bertemu dengan Alvaris Kak Bian? Tidak apa, ini sudah di-ACC oleh Tuan Muda. Kau tak perlu khawatir Sina, menepuk lembut gadis yang ada di sampingnya itu. Sina mengangguk tanda mengerti. Faris melambaikan tangannya. Dia sedang duduk di sebuah kafe. Sina dan Bian mendekati Faris. Apakah sudah lama? Santai saja sih, demi kamu akan kutunggu selama apapun, ucap Faris sembari memeluk Sina. Mereka berdua ngobrol santai, seraya tangan Faris menggenggam erat tangan Sina. Sesekali Faris melirik ke arah CCTV. Pasalnya dia tahu Miko sedang mengawasi mereka lewat CCTV. Adik sialan, beraninya kau, mengumpat ke arah komputer di depannya. Ya Tuhan, jangan buat Tuan Miko mengamuk di sini. Akan ada banyak kerugian yang akan terjadi, ucap Dimas yang dari tadi mengamati bosnya itu. Sebelum semua berakhir, akan kubuat lebih seru dulu Hehehe, pikiran jahat menghampiri Faris. Tiba-tiba Faris mencium pipi Sina dan mengajak Sina berjalan menuju sebuah tempat yang hanya bisa merekam bagian bawah mereka, sehingga Miko tidak tahu apa yang diperbuat Faris dan Sina. Yang dia tahu hanya kaki Sina dan kaki Faris terlihat menempel. Sial, apakah mereka berciuman? Apa yang kau lakukan? Adik tak tahu diri, beraninya kau menyentuh wanitaku. Kali ini wajah Miko benar-benar merah-merah padam, penuh kemarahan. Yang sebenarnya terjadi, Faris menatap nanar wajah gadis yang pernah dia cinta. Bukan pernah, tapi masih. Tapi dia sudah memastikan bahwa kakaknya benar-benar serius dengan Sina. Maka dari itu, dengan hati yang besar, dia akan melepaskan gadis yang dia cintai bersama dengan kakak yang dia sayang. Ikutlah denganku, memeluk Sina dan menarik tangan Sina. Lalu mereka berdua berlari meninggalkan Bian, masuk ke dalam mobil Faris. Kita mau kemana Al? Tanya Sina. Ikut saja, untuk terakhir kali, kumohon, menatap Sina seakan matanya memohon. Sina mengangguk.
Faris melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju sebuah kampus. Kampus kita, ucap Sina. Faris mengangguk. Apa kau ingat pertama kali kita bertemu? Tentu. Di situ kau bermain bola basket. Lalu bola basketmu mengenaiku hingga aku pingsan, menunjuk lapangan basket. Lalu mereka berdua menuju ruang kelas Sina. Apa kau masih ingat apa yang terjadi di sini sih? Tentu. Kau adalah seniorku yang gila, Al. Kau memberiku bunga saat dosen killer mengajar, sehingga aku dikeluarkan dari kelas. Sina tersenyum mengingat itu. Kemudian mereka berjalan lagi menuju kantin. Aku ingat, di sini kau menyiramku karena mengira aku ingin menciummu, padahal aku hanya ingin membersihkan tinta di pipimu, ucap Faris. Mereka berdua tersenyum. Kemudian mereka mengelilingi sebuah tempat di kampus, tempat-tempat yang penuh kenangan mereka berdua. Kemudian Miko melajukan lagi mobilnya. Sampailah mereka di sebuah pantai. Ini masih sama dengan waktu itu kan sih? Ya. Sina kemudian berlari-lari kecil dan dikejar oleh Faris. Ditangkapnya tubuh mungil gadis itu, dipeluk dan diangkatnya tubuh gadis itu. Matahari mulai terbenam, terlihat sinar jingga yang menghangatkan perasaan mereka berdua. Faris kembali menarik tangan Sina. Berjalan mereka berdua menuju mobil Faris. Faris melajukan lagi mobil miliknya itu. Saat ini Faris menuju sebuah taman hiburan, tempat mereka dulu pernah bermain bersama. Kemudian mereka menaiki biang lala. Ingat tempat ini? Ucap Faris. Tentu, ini tempat di mana ucapan Sina terhenti. Ya, tempat di mana aku mengambil ciuman pertamamu. Benar? Mata Faris mulai nanar. Ya, kau benar. Sina mengangguk pelan. Tiba-tiba biang lala itu berhenti tepat di tengah. Seharusnya kita berciuman kan, agar kita menjadi pasangan abadi, ucap Faris terhenti. Tapi saat ini tidak bisa karena kau bukan milikku lagi sih, ucap Faris lirih seraya mencium pipi Sina. Al, Sina menatap wajah laki-laki di sampingnya yang matanya sudah mulai berkaca-kaca. Begitupun Sina, dia juga tak munafik bahwa dia juga merasakan kesedihan itu. Sesampainya di bawah, mereka hanya diam. Mereka berdua berada di ruang hening mereka masing-masing. Mereka berdua berjalan menuju mobil Faris. Faris masih melajukan mobilnya ke sebuah tempat. Kafe ini, kalimat Sina terhenti. Mereka masuk dengan perasaan nostalgia. Faris menyuruh Sina duduk di sebuah bangku yang mengarah ke sebuah piano. Faris berjalan menuju piano itu, dimainkan piano dan menyanyikan sebuah lagu. Tiba-tiba air mata Sina mengalir begitu saja menetes di pipinya. Dia tidak terasa memungkiri perasaan akan kehilangan. Terasa di setiap nada yang Faris mainkan. Selesai Faris memainkan lagu itu, Sina menghampiri Faris. Dipeluknya laki-laki yang pernah mengisi hidupnya itu.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.